artinya ini kelebihan dari kandang-kandang semacam ini ya. Iya. Kalau dari sisi penjualan, Mbak, Kalau penjualan setelah ada kandang-kandang semacam ini? Ya menurut saya memang ada peningkatan, karena ketika orang melihat pasti akan beda dong. Maksudnya posturnya akan tadi itu ya. Kayak saya sendiri, saya pernah datang ke tempat teman yang punya kandang seperti ini. Sama mungkin kalau kita lihat, nah seperti itu tuh. Kalau berdiri itu kan kelihatan gagahnya itu loh. Maksudnya ketika kita pegang saja, nanti itu untuk dia performnya itu akan kelihatan. Nah itu akan kelihatan. Beda kalau ketika di bawah. Ini juga kita akan menjelaskan tentang kakinya dan lain sebagainya, kan enak ya gitu. Terus orang itu juga akan mungkin lebih percaya. Proses penjualan juga menjadi cukup efektif, dan mungkin ini perlu bisa menjadi contoh begitu, bahwa peternak entok itu juga memikirkan hal-hal yang bisa dikatakan ini hal yang kecil ya, cuma mempunyai efek yang cukup bagus untuk penjualan, termasuk kesehatan ternak, perform dan lain-lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway, dan hari ini saya sudah ada di kandang Wijaya, tempatnya Mbak Patna ya. Ini ada satu penampakan yang cukup fresh ya di pojok kandang. Ini semacam etalase begitu, etalase untuk memajang entok-entok di kandang ini, dan semacam kayak taman, indah sekali. Nah, ini nanti kita mau tanya-tanya langsung sama Mbak Patna konsep kandang ini, kemudian apa yang tujuan utama untuk pembuatan kandang yang cukup menarik ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung tanya-tanya sama Mbak Patna. Ini sebenarnya tujuannya sih hanya agar efisien makannya gitu. Jadi kalau dia kan nanti efektivitasnya itu jadi tinggi tuh. Kalau makan kan juga nanti dia bisa lebih kita rawat dengan intensif lah begitu. Karena kalau ngumpul seperti ini terus kita mudah juga membersihkannya, sehingga biarpun sering mandi, kalau di tempat umbaran di bawah tanah gitu kan tetap agak kotor ya. Tapi kalau di atas seperti ini ya agak bersih begitu. Iya. Tuh. Nanti ke penampungan. Jadi kami tuh pengennya, kalau dulu kan untuk langsung ke ini ya, kebun begitu untuk tanaman, tapi sekarang lebih saya arahkan ke pembuangan begitu. Santai kalau pas sore hari gitu. Iya, karena ini Mas, saya kan kerja ya, kalau pagi itu kerepotannya mau bersihin itu lama banget. Kalau seperti ini kan saya ngurangi tenaga begitu, karena nggak cukup 5 menit begitu kan, ini langsung hilang kotorannya. Ya sebenarnya mengedukasi juga sih Mas, mengedukasi bahwa kotoran dari ternak kita itu kalau bisa ya jangan mencemari lingkungan begitu. Terus mengedukasi lagi tentang bahwa merawat entok di samping rumah itu juga tidak mendatangkan yang bau yang menurut orang itu tidak nyaman begitu kan. Nah, bisa disanding dan kita nyaman begitu. Kemudian menghilangkan image bahwa entok itu hewan yang jorok, kotor ya, betul. Bersih. Kayak kepetan ya. Kepetan itu apa? Untuk hias gitu ya, tanaman ya, untuk hiasan ya. Bisa ditempatkan di kandang yang secantik ini. Ya, terus kalau seperti ini kan nanti postur juga dilatih, walaupun kan kadang nggak takut Mbak, nanti kalau nggak diturunkan ke tanah nanti doprok begitu ya. Yang penting kan kita bisa mengukur jadi kadar protein untuk makannya gitu ya, makannya itu tidak kelebihan protein begitu, kalsiumnya ada begitu ya, saya rasa tidak akan doprok begitu. Aman ya. Aman. Sampai umur berapa?
di kandang ini? Iya, kalau saya sebenarnya sih Mas, pengennya itu pengen tetap ada kandang panggung yang seperti ini atau panggung seperti ini yang untuk jemoko atau dewasa begitu Oh, yang sebenarnya. dewasa juga. Tapi ya kami bertahap Mas, karena ya tadi pasti ya kembali lagi kita terbatas budget, tenaga juga tidak bisa dengan apa ya dibuat sendiri begitu. Buat sendiri ini ya. Ya kalau ini hanya seadanya dibuat sendiri karena sempatnya aja gitu. Kalau ditanya kenapa kok yang dipajang yang umur berapa ini? Kalau ini yang itu 50 hari, yang ini udah 37-an hari. 37 hari. Iya. Maksudnya sebelum 1 bulan lebih dikit lah ya. Iya. Yang dipajang di sini. Apakah ini juga nanti dijual begitu adalah embak-embak ini? Yang sebelah sini itu yang 8 tinggal nganter besok. Ya yang 3 itu hari ini mau diambil oleh Clarista ke Wonogiri. Wonogiri. Iya, Wonogiri. Ini pedesaan banget, tapi teman-teman pakai Clarista. Yang 8 itu besok ke Kulon Progo karena di sana kandangnya tempatnya Bu Ambar itu belum siap, tapi sudah datang beberapa hari yang lalu, bahkan sudah kasih DP ke saya, dan saya mau mengantar itu kalau kandang belum siap ya saya kasih waktu biar kandangnya siap dulu gitu. Mbak, ini saya menarik dengan kandang etalase ini, maksudnya penting nggak sih seorang peternak harus mengemas kandangnya itu serapi mungkin, sebersih mungkin begitu supaya di penjualan juga ngaruh nggak sih, Mbak? Kalau saya selain untuk pribadi saya itu sangat penting, tapi bagi orang lain ya nanti silakan untuk untuk diambil. Kalau misalnya dirasa penting ya silakan ditiru, kalau tidak ya enggak, jangan. Maksudnya karena ini saya saja ya pribadi saya. Kalau saya penting pertama kandang akan rapi begitu, ketika orang datang dengan melihat itu sudah terlihat dengan posturnya. Kalau di bawah itu kan kadang lari sana lari sini dan kurang terlihat begitu kan, lebih mudah memantau. Ya memantau. Terus keduanya ya tadi itu kan bersih, terus terkesan juga kita tidak memeliharanya itu betul-betul intensif begitu, karena pakannya ini kan terkhusus untuk yang kita masukkan ke dalam kandang ini toh. Kalau yang di umbaran itu terkadang itu karena bisa tercampur gitu. Kadang perebutannya itu untuk makan itu kurang intensif menurut saya. Terus karena kalau gerak itu tergantung kapasitasnya gitu kalau menurut saya. Kalau kapasitasnya itu masih memungkinkan untuk gerak, ini masih bisa lari ini aman. Tapi kalau kepenuhan saya rasa juga tidak akan nyaman begitu. Karena kepadatan di dalam isi kandang ini juga harus diperhitungkan juga begitu. Terus populasinya ya. Iya, terus ketika saya memberikan makan di sini dibanding dengan yang di bawah itu kok nafsu makannya itu akan lebih banyak begitu. Ya di sini apalagi kayak kelangenan gitu ya. Kalau kita bawa hijauan itu udah dia berdiri aja gitu. Udah tahu nanti kita praktekkan ya. Ya, jadi hal semacam itu menurut saya karena tadi kita sudah kayak intensif gitu. Tahu kalau kita mendekat itu pasti akan memberi makan begitu. Ya, terus mau ibaratnya pegang-pegang agar dia lebih ke kita itu lebih ada kedekatannya gitu. Itu kan akan lebih mudah dibanding kita harus kejar-kejar dalam kandang yang luas begitu kan gitu. Artinya ini kelebihan dari kandang-kandang semacam ini ya. Iya. Kalau dari sisi penjualan, Mbak, kalau penjualan perbedaan nggak setelah ada kandang-kandang semacam ini? Ya menurut saya memang ada peningkatan karena ketika orang melihat pasti akan beda dong. Maksudnya posturnya akan tadi itu ya. Kayak saya sendiri, saya pernah datang ke tempat teman yang punya kandang seperti ini.
sama mungkin kalau kita lihat. Nah, seperti itu tuh. Kalau berdiri itu kan kelihatan gagahnya itu loh. Maksudnya ketika kita pegang saja, nanti itu untuk dia performnya itu akan kelihatan. Nah, itu akan kelihatan. Beda kalau ketika di bawah. Ini juga kita akan menjelaskan tentang kakinya dan lain sebagainya, kan enak ya gitu. Terus orang itu juga akan mungkin lebih percaya dibanding ketika tadi saya juga memvideokan kalau saya akan kirim gitu, Bapak yang ini ya, yang ini nanti ya menunjukkan nanti ketika saya masukkan ke dalam keranjang pun juga saya akan memperlihatkan entok yang akan saya kirim gitu. Sangat memudahkan ya Anda ini untuk proses penjualan juga menjadi cukup efektif, dan mungkin ini perlu bisa menjadi contoh begitu, bahwa peternak entok itu juga memikirkan hal-hal yang bisa dikatakan ini hal yang kecil ya, cuma mempunyai efek yang cukup bagus untuk penjualan, termasuk kesehatan ternak, perform dan lain-lain. Dan sebenarnya saya ada tujuan lain sih Mas, saya untuk mengedukasi ke anak-anak. Saya itu kan di anak didik PAUD ya. PAUD itu kan kalau ada topik tentang hewan ternak yang dekat dengan lingkungan itu kan banyaknya, ada ayam, ada bebek, ada entok. Nah ini kan salah satunya saya akan mengajak anak-anak itu langsung ke edukasi, melihat bagaimana perkembangbiakan entok, bagaimana entok itu wujudnya seperti apa. Ini kan nanti anak-anak bisa melihat dan makanya saya akan sediakan bangku-bangku kecil begitu. Nanti dia akan menggambar itu langsung ke objeknya. Kalau ini ditaruh di bawah kan mau gambar susah ya. Kalau pas berdiri begitu kan anak-anak bisa melihat gambar. Sebenarnya arahnya juga ke situ. Ini memang seorang pendidik di TK iya. Jadi outing kelasnya bisa datang ke kantor, ke kandang ke mana? Nggak perlu jauh-jauh. Misalnya kebun binatang begitu kan ya, maksudnya. Kalau iya. Nah, itu bagus sekali. Berarti konsepnya juga banyak banget fungsinya. Di sini juga untuk nanti rencana untuk outing kelas. Dikasih untuk anak-anak, iya. Iya, kan kasih makannya juga mudahkan anak-anak itu nanti pegang sini, terus kita kasih makan anak-anak itu mengajari memberi makan praktek langsung begitu. Ini kan jadinya nanti bisa mengedukasi ke masyarakat juga bahwa entok itu ternyata segi untuk perawatan, segi untuk penghasilan, segi untuk manfaat kita untuk hiburan itu ada gitu. Bukan hanya sekedar kita mau pelihara entok saja terus, tapi kita biarkan nggak kita rawat, nggak kita persiapkan kandangnya begitu ya. Ini juga proses kok. Bertahap. Saya juga hanya mengumpulkan dari apa yang saya jual, terus saya sisihkan sedikit, terus kita jadikan kandang misalnya, nanti bisa nanti progres untuk makannya dan lain sebagainya itu nanti yang misalnya kok ada perbaikan untuk renovasi begitu kandang lagi juga bisa digunakan. Artinya bahwa peternak itu butuh proses.